What's up speeders, welcome back to Speak 3 TV, gue Hafiz. Gue Pierre. Dan hari ini akhirnya gue udah tahu kenapa jalanan Jakarta masih ngunyah ya. Jalan Jakarta kenapa? Nah, gue akhirnya hari ini tahu kenapa jalanan Jakarta tuh jelek banget akhir-akhir ini. Karena Baru tahu. akhir tahun mau ada Rally Cross, makanya jalanan Jakarta jelek. Bener juga. FIA atau Federasi Internasional Otomotif mengumumkan FIA Rally Cross World Cup akan digelar di sirkuit Jakarta International E-Prix, Ancol, Jakarta pada 5 dan 6 Desember. Indonesia akan menjadi tuan rumah perdana untuk World Cup ini, dan ini merupakan langkah dari FIA untuk mengembangkan popularitas balap rally cross di wilayah Asia Tenggara. Di mana? Di Sirkuit yang Formula E. Formula E, di Ancol. Oh itu emang makanya nggak dibener-benerin ya? Iya. Kayak berdebu makin lama makin hancur aja. Ya udah kayak berdebu hancur biarin gitu kan, mau buat rally cross gitu. Kayaknya nanti mungkin ada special stage-nya juga di tol Jakarta Tangerang menurut gue. Wah itu wajib. Itu wajib. Gila hancur banget menjalana sekarang. Buat kalian yang tidak familiar, rally cross merupakan balapan di sirkuit tertutup dengan permukaan campuran aspal dan tanah atau lumpur, dan World Cup ini berbeda dari Rally Cross Championship. Format Rally Cross Championship itu ada 12 race weekend, dan sama seperti balapan lainnya, para pembalap ini mengumpulkan poin untuk memenangkan kejuaraannya. Per tahun ini, World Championship ditiadakan, diubah jadi European Championship aja, tetapi agar Rally Cross ini tetap memiliki kehadiran internasional, kehadiran global, dibuatlah Rally Cross World Cup dan perdana di Indonesia. Oke. World Championship diberhentiin. Ya, Diganti Europe. ya. Terus mereka kayak, oh no, gimana yang lain? Oh, Bikin World Cup. bikin World Cup Pak, gitu. Ya. I would like to be in that meeting. Kayaknya sih ya, mungkin karena kalau championship tuh kayaknya mungkin kepanjangan, terus kebanyakan kompetitornya kayak dari Eropa semua anyway. Nggak tahu sih gue, gitu. Jadi World Cup ya udah cuma satu weekend doang, tapi secara global semuanya bisa ikutan gitu. Itu sih menarik. Ada brand Cina nggak? Coba ya, Kayaknya nggak ada deh. Rally Cross Championship. Gue sih belum ada ya. Nggak ada ya? Manufacturer nggak ada ya? VW, Peugeot, Audi, QEV Technologies, PWR Racing, nggak ada. Oh, Hyundai aja ya? Hyundai aja paling. Hyundai main ini di rally kan memang Dari dulu. lumayan aktif. Oke, Gitu. Ya. what's next? Sayang. Talking about China. Talking about China. Ngomongin balapan dan Cina. Menurut laporan dari Bloomberg, BYD sedang mempertimbangkan opsi untuk masuk ke kompetisi balap global, termasuk World Endurance Racing dan Formula One. Tentunya ada banyak sekali manfaat dan tujuan untuk sebuah brand masuk ke kompetisi balap internasional seperti ini. Tapi yang pasti tujuan utama BYD kalau menurut kita adalah untuk meningkatkan brand image mereka. Ini bukan pertama kalinya sebuah merek mobil Cina berkecimpung di dunia balap internasional. Geely sudah berkecimpung di dunia touring car racing bersama Xi'an Racing dari tahun 2019, dan NIO juga memenangkan Drivers Championship Formula E di tahun 2015. Itu actually surprising. I mean not surprising, it's Formula E. Cuman maksud gue kayak hebat aja gitu. Hebat. Dan di tahun Bisa 2015 kan champion. industri mobil Cina kayaknya belum kayak sekarang lah gitu. Itu keren Itu sih. 10 years ago loh. Itu 10 tahun yang lalu ya. Dan awal-awal banget Formula E kan gitu. Terus masuk ke F1 ataupun WEC dinilai sebagai langkah yang tepat bagi BYD untuk meningkatkan brand image-nya mereka. BYD sekarang telah resmi menjadi produsen mobil listrik terbesar di dunia, melebihi Tesla. Jadi sepertinya langkah selanjutnya adalah untuk meningkatkan brand image mereka lah ya gitu. Biar nggak dilihat kayak brand Cina nih apaan nih gitu. Kayak punya nama global lah gitu. Perlu diingat ini masih rumor. Bloomberg pun juga bilang di artikelnya bahwa juru bicara BYD tidak merespon ketika diminta komen tentang ini. I know why. No. Because they talk in English. Maksudnya dia bisa bahasa Mandarin. Oh, bisa. Mungkin dibalas. Oh, bisa bahasa Mandarin. Mungkin dia Bagus ya? dia gue nggak ngerti.
Bisa jadi. Coba bisa bahasa Mandarin nggak? Ni hao. Ni hao, wohen hao she. Oh. Ni hao. Ya, never mind. Menurut lo, mereka, kalau menurut gue sih udah pasti lebih baik BYD masuk F1 ya dibanding WEC. Kalau menurut gue WC dulu. Really, why? Karena endurance. Lo Oke. ngasih lihat tentang reliability segala Ya. macam. F1 itu it's either lu bagus nama lu atau nama lu jelek. Yang malu hancur ya. Hancur di bawah gitu. Benar. Kalau bagus, ya naik, nama lu naik. Cuma kalau Iya. mau jelek kayak udah dihujat habis-habisan. Kalau WC kayak lu nggak usah menang, cuman lu bisa ngasih lihat kayak yang penting lo mobil finish. lu 24 jam tuh no issue No misalnya. issue. Yang penting lo finishnya mungkin kalau bisa ya poin, Iya. kayak udah cukup sebenarnya. Itu lumayan sih, I think kayak bisa jadi first step buat BYD masuk ke WEC dulu. Beli tim atau build a new one. Mereka kayak nggak ada experience balap ya? Nggak tahu. Nggak, Nggak ada. I don't know. BYD kayaknya nggak ada experience balap. Mungkin engineer yang dia comot ada nggak? Ya paling nyomot Atau dari Nio. Tapi gue yakin ya, ini speculation aja ya. I Hmm. mean like the western and stuff. BYD nggak mungkin dibolehin masuk F1. Ya kayak ini ya, kayak si siapa kemarin? Kayak Andretti kemarin kan Iya. banyak banget ininya. Kalau itu kan purely gara-gara mereka nggak mau ada mobil lain. Ya. Kalau ini Cina mereka kayaknya takut datanya diambil. Jadi possibly, maybe. Ya bisa jadi. Tapi in any case keren sih. Hebat sih. Apakah kita akan melihat BYD masuk F1 sebelum GTA 6? Will the sponsor be Linglong? Linglong, bannya pakai Linglong. bisa. Oke, what's next? Next is Subaru sedang menjalankan program dengan Oke. puasa, mohon maaf. Subaru sedang menjalankan program promosi bulan Ramadan di mana setiap pembelian SUV sampai 31 Maret 2026 nanti akan mendapatkan gratis kartu e-tol, voucher bensin, tire inflator, serta duffel bag dari Thule. Selain itu, kita mendapatkan bocoran bahwa Subaru Indonesia akan meluncurkan 2 mobil baru tahun ini. Satu di Gias, satu di akhir tahun. Belum diberitahu modelnya apa, tapi kalau dari hintnya, dikasih teaser-teaser dikit nih kemarin. Menurut kita, salah satunya adalah si Forester Hybrid. Forester Hybrid ini memiliki mesin yang sama, yaitu 2500 cc 4 silinder boxer, tapi dilengkapi dengan mesin listrik 118 horsepower dan baterai 1,1 kWh. Jadi hybridnya itu mesin listriknya 120 horsepower. Jadi mesin listrik Lumayan. kuat banget kan, tapi masih mild hybrid jatuhnya. Kayaknya nggak mild deh. Iya. Kalau Yang kalau apa sih, Subaru, kayak kalau parallel iya, series. kalau whatever Subaru itu, nyebutnya Toyota strong hybrid. strong hybrid electric vehicle. Nyebutnya Ya kayak hybridnya Toyota kayak biasa. Toyota ya, gitu. Tapi bukan plug-in gitu. Ya. Which is menarik. Yang satunya lagi belum tahu apa. Kemungkinan kalau menurut kita sepertinya Outback atau mungkin Subaru berani bawa mobil listrik sih, Solterra. Which is it's just a Toyota. Ya sebenarnya Toyota aja gitu. Tapi menurut gua BZ4X. itu bisa for X. Yes. Tapi in any case kayaknya si Subaru perlu sih bawa elektrifikasi ke sini. Karena kalau nggak susah. It all depends on the price. Ya baik lagi harga. Kalau bawa ternyata 1 elektrifikasi. miliar ke atas sih ngapain? susah itu jawabannya. Baik lagi tergantung harga dan elektrifikasi. Karena Subaru sebenarnya secara apa ya, secara brand, secara apa yang mereka tawarkan menurut gue cukup oke. Kayak sekarang yang mereka tawarkan itu safety. Oh, Malah kayak Volvo gitu menurut gue. Dan tapi memang safety features-nya banyak banget sekarang dan bahkan kayak beberapa mobil Eropa tuh belum ada gitu. At least, contohnya apa? ya kayak ADAS gitu bawaannya udah langsung ada cuy. Oh, Jadi kalau mobil Eropa ada tapi mungkin harus di spek tambahan Iya, gitu loh. iya. Kayak Porsche misalnya. iya. Porsche kan nggak, yang spek-spek sini nggak ada ADAS-nya kan. ADAS gitu-gitu. Jadi nggak adas. Nggak ADAS. Oke. Nggak ADAS. Gitu. What's next? Next, quick news, some quick news aja ya. Quick news, Porsche Cayenne S Electric. Porsche meluncurkan Cayenne S Electric. Sebelumnya Porsche sudah menunjukkan Cayenne Electric ini versi base dengan 435 horsepower
dan versi turbo dengan 1130 horsepower gitu. Delta. Gue ngomongnya tuh kayak aneh banget, kayak Cayenne 1139 horsepower. Sekarang versi S sudah diluncurkan dengan 657 horsepower. Itu peak powernya ya. Jadi kalau lu launch control gitu, kalau misalnya normal driving itu mungkin sekitar 500-an. Oke. Kenapa sih Porsche selalu kayak gitu? Nggak tahu. Cuman dia yang, gue nggak tahu ya, correct me if I'm wrong. Tapi setahu gue salah satunya cuman dia yang selalu Nyebutnya peak horsepower. Jadi kayak horsepower segini. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya lo di jalan nih, lo nggak launch control, terus lo nggak dapet peak power gitu. Ya. Kalau misalnya lo, nyusul atau. I think kalau misalnya lo mencet si overtake mode-nya itu mungkin dapat. Gitu. Ya kenapa nggak pedal aja tuh lo? Ya, 100%. Mungkin si peak powernya ini 657 ini pasti kan cuma bisa dipakai di saat-saat tertentu. Kayak misalnya ke temperatur, charge baterainya gitu-gitu kan. Gitu. Jadi kayak makanya Porsche selalu punya 2 angka kayak ini kalau misalnya in certain conditions, di kondisi tertentu lo bisa dapat ini nih. Tapi kalau enggak ya lo powernya segini gitu. Jadi kayak mereka play it safe lah. Oke. Apalagi kayak lo tahu sendiri Americans gitu kan. Kayak apaan nggak nyampe 600? Iya. I'll sue you gitu. Gue tuntut lo gitu. Anyway, ya tadi 657 horsepower dari 2 mesin listrik, all wheel drive. Dan ini udah bisa dipesan sekarang di Amerika Serikat. Delivery-nya nanti mungkin sekitar Agustus. Di Indo mungkin akhir tahun udah bisa. Oh, that's fast. Sebenarnya mungkin kalau lo orang dalam sih kayak udah tahu ya. Could be. Kayak kalau customer gitu kayak mungkin udah ditawarin gitu, mungkin akhir tahun di deliver. Mungkin. Cuma kalau secara publik di Indo mungkin ya akhir tahun nanti baru bakal muncul. Gitu. Apa mic-nya? Selanjutnya gue punya pertanyaan buat lu. Apa? Lo mau restorasi Honda kan? Mau restorasi Jazz lo? Bener. Nah, lu Rencananya gitu. Bawa aja ke Honda Heritage Parts karena mereka udah mulai melakukan produksi spare part untuk kendaraan klasik Honda dan Acura. Dimulai dari NSX. Jadi NSX dulu mungkin Jazz GD abis ini. Oke. Honda Heritage Works ini adalah divisi Honda yang fokus ke produksi spare part dan juga restorasi mobil klasik. Jadi kalau kalian punya Honda bisa dikirim ke Jepang untuk restorasi. Dikutip dari Motor One, jasa restorasi NSX ini mulai dari $70.000 tambah $41.000 kalau mau repaint dan $23.000 kalau mau restorasi. Total mungkin berapa tuh? 111 tambah ya $134.000 Pi buat belum mobilnya. belum ongkosnya. Belum ongkosnya. Kirimnya. Belum ongkir gitu. Gila. $134.000 buat restorasi Jazz oke lah. Gila. Mobil gue jadi 3M. Tapi ini in all seriousness ini buat NSX oke sih. Oke. Gitu. Dan kalau misalnya benar-benar full produksi spare partnya direproduksi gitu-gitu kayaknya mobilnya jadi kayak baru lagi kan, basically kayak mobil baru keluar deal. Mobilnya fresh baru keluar. Dan ini asli buatan Honda. Dan asli buatan Honda partsnya gitu. Itu menarik sih. Mahal tapi menarik. Kalau misalnya nggak mau mobil klasik, mobil baru, nah Bentley Jakarta nggak nyambung sih. Essex sama Bentley nggak nyambung. Cuma Bentley Jakarta meluncurkan Continental GT generasi keempat atau yang paling baru beberapa waktu lalu untuk pasar Indonesia. Semua Continental GT sekarang menggunakan mesin 4000 cc V8 twin turbo hybrid, termasuk model Speed yang kita lihat beberapa waktu lalu. Harga tidak dipublikasikan, jadi tanya aja ke Bentley Jakarta. Kira-kira berapa, Fis? More than 10. Kalau Speed iya, pasti. Oke. Tapi kayaknya yang regular pun juga lebih deh. Karena regularnya itu startingnya $250.000. Oke. Lo udah spek segala macam mungkin 300, 350 itu udah hampir 10 lah nyampe sini. Ya kan? Kurang lebih segitu. Worth it? No. Gift with 3 years, and then harganya mungkin. Oh ya, harganya mungkin jatuh sih. Iya sih. Benar. Orang lain dulu yang beli, kita biar dia yang ngambil depresiasi, kita yang ini gitu. Gitu caranya. Masalahnya ada yang beli baru duluan atau enggak? Pertanyaan gue. Pasti ada. Pasti ada. Kalau mungkin kalian udah lihat postingannya di SC,
kemarin spek yang dibawa sama Bentley Jakarta itu pakai knalpot Akrapovic itu dari dipasangnya langsung di pabrik. Jadi nggak aftermarket. Itu sekarang Bentley ada kerjasama kayak gitu dan suaranya bagus banget cuy. Sporty banget ya sekarang Bentley ya. Iya. Dan itu bisa dipasang di semua model Bentley. Walaupun mungkin paling cocok ya di Continental GT gitu. Dan menurut gue sih perlu ya di Continental GT. Karena mesinnya sama kayak Bentayga yang waktu itu kita bawa. Ya. Tapi suaranya jauh. Kayak beneran V8-nya hidup gitu jadi. Gitu. Nice. Ngomongin soal SUV, Porsche dirumorkan sedang mengembangkan SUV 7-seater yang diberi kode Porsche K1. Ini berita lama sebenarnya, tapi rumor terbarunya versi listrik mobil ini dikabarkan akan dibatalkan oleh Porsche, jadi hanya akan ada versi bensin dan versi hybrid yang menggunakan ya mesinnya Cayenne gitu, 3000 cc V6 dan 4000 cc V8. Tetapi tadi pas di jalan ke sini gue baca lihat di Instagram, kayaknya dari Motor One deh kalau gue nggak salah. Nanti gue masukin screenshotnya. Si Porsche 718 EV itu tetap akan diproduksi. Menurut gue untuk Cina. Betul. They have to, man. Ya. Itu mau gimana lagi? Mereka cuma jual apa sekarang? Macan, which is ternyata selling pretty good. Terus tadinya Taycan. mereka hancur gara-gara mereka rely on Taycan doang di Cina. Taycan tapi udah lama kan. Udah lama, udah tua. Udah tua. Perlu di Sekarang ada Cayenne juga. Cayenne. So hopefully Porsche bisa bounce back dari kemiskinan ini. Mereka nggak miskin sih. Jualan mereka masih oke banget sebenarnya. Cuma operating profitnya hancur. Kayaknya banyak salah strategi produksi apa segala macam deh. Sama ada tarif juga kan. Sama ada tarif di US. juga di US gitu. Jadi ya begitulah. Mungkin yang sebenarnya kondisi Porsche cukup oke. Yang lumayan mengenaskan itu sebenarnya Maserati, cuy. Maserati turun sebanyak 58% dalam 2 tahun terakhir penjualan. Wow. Mereka menjual sekitar 26.600 unit di 2023. Sementara di 2025 jualannya hanya 11.127 unit. Oke. Yang the supercar apa namanya? Mekpura sekarang namanya. Dulu MC20 di rebrand jadi Mekpura. Serius? MC Pura. Wah, Mekpura. Why? Gue nggak tahu MC Pura atau MC20. Why? Gue nggak tahu baca MC Pura atau Mekpura. Tapi gue bacanya Mekpura. McD. I mean that car looks pretty nice. It's very nice. Menurut gue keren. Cuman kayak nggak ada hype-nya aja gitu. Itu dia. Menurut gue, Maserati itu sekarang kurangnya, jeleknya adalah marketingnya mereka. Gue nggak ngerti kenapa marketingnya hancur banget. Kayak lo tau nggak si supercar itu, si MC20, si MC Pura itu ada versi balap tracknya gitu, ada versi nggak tahu kan lo? nggak tahu apa namanya GT2 Stradale Racing. GT2 Stradale apa ya? What? Mereka nyebutnya GT2 Stradale apa? Tuh, okay. Race Bred Road Car. Jadi mereka bikin aja gitu ya? Nggak tahu, Dut. Ini bikin kayak ini bikin aja dah, jual. Coba lihat. Ya kan, ini kan keren kan sebenarnya. Dan ini road going, ini keren gitu. Mesinnya juga kayaknya mesin Ferrari nggak sih yang Veyron? Iya. Gitu. Basically ya. Mesinnya si itu Alfa. Mesinnya Alfa. Oh ya, mesinnya Alfa gitu. Yang mana kayak masih sharing, masih satu keluarga lah sama mesinnya Ferrari gitu. Kenceng loh itu. Dan kenceng. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Jadi menurut Maserati itu semenjak si ada Ghibli, ada Quattroporte yang generasi baru itu memang dari segi quality di interiornya terutama ya agak kurang. Setuju nggak lo? Iya. Ya kan? Mobil itu jadi kurang menarik gitu. Tapi juga menurut gue faktor terbesarnya kenapa Maserati turun banget sekarang tuh marketingnya. Iya, mereka nggak niat gitu. Kayak lo nggak tahu mereka jualan apa. Mereka juga nggak bikin brandnya tuh kayak kelihatan keren gitu. Padahal dulu Maserati kan kayak keren banget ya, kayak Ferrari tapi ada 4 pintu gitu, ada opsi 4 pintu. Jadi sayang sekali ya. Maserati coba hidupin lagi, marketingnya diperbaiki. Kita bisa jadi konsultan marketing seperti benar. Kita punya berapa? 10 tahun pengalaman di industri otomotif, jadi kita tuh followernya 86.000 ya.
83.000, 86.000. Kalau kalian Maserati taruh semua mobil pinjemin buat kita, bayangin deh. Everyday 86.000 orang yang lihat. Bisa. Nggak usah semua lah. Ya, apa ya, mereka sekarang produksinya apa ya? I don't know. Greg Kale aja kayak udah enggak deh. Greg Kale udah enggak, Quattroporte udah enggak, Ghibli udah enggak jualan cuy. Greg Kale yang sounds like pasta. Nah itu dia kan. Udah pada enggak jualan semua men. Gila sih. Jadi itu berita-berita untuk minggu ini. Lumayan banyak, lumayan menarik. Rally Cross akhir tahun kayaknya cukup menarik sih. Oke. Dan Subaru tahun ini ada beberapa mobil baru itu kayak cukup menarik. So, segmen selanjutnya Car Spotting of the Week. Sebenarnya gue mau nunjukin yang udah gue kasih lihat di broadcast channel Speed Creep. Kalian kalau belum ikut broadcast channel Speed Creep boleh join. Apa tuh? BMW XM, mobil favorit lu sih, Pik. Dude, ini kayak mobil Robocop tuh. All black gitu. Tapi exactly dude, kalau dari belakang lumayan inilah. Gue gak akan bilang ganteng atau keren, cakep gitu, tapi kayak bisa lo terima gitu. Gue dulu juga gak suka banget sama XM. Siapa yang nerima? Itu makanya ini mobil langka. XM tuh mobil langka karena ya kemahalan. Oke. To the very opposite of that crap. Oke. Gue ada mobil yang gue yakin semua orang di dunia suka. Oke. Mobil ini. Oh, oke. Nice. Nice. Gue aja fotonya buru-buru. Pose gue batal kayaknya, Pik. Mobil ini nih. Possibly the greatest car ever made. Itu rumor-rumornya mau ada yang baru kan? Iya. Tapi nggak tahu kenapa. Gue suka banget. Oh iya, ini keren. GT2 RS di generasi ini tuh keren banget. Keren banget. Kayak apa ya? Kayak somehow 911 tapi supercar gitu. Yes. Ya kan kayak intake-nya. Bener. Terus kayak keren banget itu. Terus nggak masih belum over the top gitu loh. Nggak kayak kalau GT3 RS sekarang kan kayak wing-nya aja udah insane. Kayak agak lebay gitu. Ini kayak somehow masih elegan gitu kan. Yes. Berapa ini? 17M? I don't know. 17M. I don't know. Mahal banget tuh pasti. I don't know. Tapi menurut gue ini keren banget. Oh, dia warnanya silver lagi. Iya. Damn. Itu yang paling penting sih. GT2 RS itu silver. Siapapun yang punya ini, lo keren banget. Gila. Oh, no doubt. Trip spotting tak minggu ini kerenan lo. Yoi. Kalau yang bilang kerenan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma aneh aja. Nggak apa-apa. Oke. But tadi on the way ke sini, gue foto di jalan, terus gue liat ini. What? I don't know nih siapa. Masa logo SC enggak kan? I don't know ini logo apa. Ini logo SC bukan sih? Coba lu flip deh. Hah? Bisa lu flip nggak? Edit. Nah, ini apa? Ini ngadu. Oh, oke. Fotonya lu edit. Okay. Jadi kayak gue pikir ada motor pakai logo SC. Ini dong. Walah, gue belum update OSV. And then ini. Tuh. Enggak ada. Itu logo apa? Itu logo apa? Bukan logo SC lah. Apa? Enggak tahu. Tapi ini bukan S, buat GC cuy, GC. Gacha. Oke. Siapapun yang punya logo ini, kita bakalan sue kali. Enggak. Banyak sih. Coba nih, lihat deh. Persis. Gila, men. Gue foto ini sampai gue ambil salah tikungan. Misalnya gue belok kiri jadi lurus. Gara-gara gue anjir. Gue anak SC nih gue pikir gitu ya. Oke, what's the question of the day? No, not a question yet. Oh, belum. Biasanya trivia dulu, gue punya trivia. Oke. So, did you know mobil pertama dengan touchscreen itu adalah Buick Riviera tahun 1986. Tahun 86. Wow. Apa yang di touch? Jadi di tengahnya ada layar 9 inci dengan teknologi CRT. Dan dari layar tersebut kalian bisa ubah settingan AC dan radio. Oh, nice. Gitu. Keren. Kayaknya bisa ngelihat settingan-settingan lain juga, gue nggak tahu bisa diubah apa nggak. Tapi kalau dari foto-fotonya yang kelihatan bisa diubah itu adalah radio sama AC. Keren sih, gue bisa ngubah temperatur, ngubah. Tahun 86 sih itu 86 gila cuy, 86 gila. 86
TV aja kayak belum semua orang punya gitu kan. Nggak tahu sih, I wasn't alive yet. Saya Mike udah. Gitu. Dan sekarang belum. Mike belum. Belum. Dia One year before. ya. Gitu. Dan sekarang hampir semua mobil udah touchscreen. Iya. Gitu. Sementara gue punya satu trivia lagi nih. Apa? Nggak penting tapi kayak berhubungan. Jadi radio mobil pertama yang sukses secara komersial itu dibuat oleh Galvin Manufacturing Corporation dari Amerika. Dan merupakan cikal bakal Motorola. Oh. Jadi Motorola itu sebelum jadi Motorola tuh dulu nama perusahaannya si Galvin Manufacturing. Bikin radio mobil. Dia bikin radio mobil namanya Motorola. Oke. Itu kayak gabungan dua kata gitu. Motor dengan apa gitu. Oh, motor. Iya. Bukan moto. Motor Dan apa gitu. rola. Cirola apa gitu. Ah, gue tahu. Dia pasti naro radio di Corolla. Terus laku. Corolla aja belum ada. Itu aja dipasangnya di mobil apa ya, gue juga nggak tahu. Corolla juga belum ada. Lo tau nggak harganya berapa? Si Motorola. Harga zaman dulu apa harga zaman sekarang? Harga zaman dulu. Take a guess. I don't know, $1 maybe? $130. What? Zaman dulu? Iya. Gila. $130. Kalau duit sekarang disesuaikan dengan inflasi itu sekitar $2.000. Buset. Harga mobil aja tuh kayak $540 zaman dulu. Oh iya? Iya. Berarti mobil murah banget? Mobil dulu murah banget cuy, belum ada pajak kayaknya. Murah banget? Itu udah kayak, dan jadi harga si radionya ini udah kayak 1/3 dari harga mobil. Oke. Trivia gue ada nggak ya trivia? Trivia nggak lo? Oke, lo tahu Mercy kan bikin mobil pertama kan? Tapi lo tahu nggak mobil hybrid pertama dia yang bikin? Tahu, tapi gue lupa mobilnya apa. Dan tuh ini bener ya? Tahun Bukan. 1906. Iya. Bukan sebelumnya ada, enggak ya dia. Sebelumnya full electric banyak kayak Porsche kan juga hybrid. bikin. Ini hybrid. Iya, yang hybrid. Ya, oke. Ya, hybrid. Terus tahu juga nggak bahwa dia mau manufaktur pertama bikin mobil sedan pakai diesel. Oh, ini kan si Siapa? W berapa ya? I don't know W berapa. Gue lupa W. Tapi dia. Iya. Tapi kalau lo ngomongin Bukan- pertama Mercy sih baik banget. Banyak banget. Baik banget. Dia kayak turbo diesel produksi pertama Iya. kan dia juga gitu. Terus yang baik banget. menurut gue yang keren juga, lo tau the 190 SL something, the Gullwing, Oh ya, ha? ya kan? Zaman itu tahun berapa? 50-an kan? Ya. Itu dia udah direct injection bro. Oh. Tapi iya, gue ingat. Going udah direct injection ya. Banyak banget sih Mercy itu gila sih. Come on Mercedes. Inovasinya gila sih. Entah kalau sekarang agak gimana Sekarang gitu ya. apa sih? Layar segede, gaban gitu. Oh yang gue inget ya, W140 Oh, the S-Class. S-Class itu CAN bus pertama cuy. Oh really? Iya. Itu gue baru tahu. Jadi kalau sistem mobil sekarang tuh sistem apa ya, body managementnya gitu ya, kayak buat Modul-modul lah. modul pokoknya modul seluruh Iya. ininya tuh pakai CAN bus. Itu sebenarnya ada beberapa standar kalau gue nggak salah. Salah satunya W140 yang pertama pakai CAN bus itu. Gila, Mercy. Yang gue tahu juga Boxer berapa? 124 ya? Ya. Itu sebenarnya udah ada isunya tuh udah bisa ngecek ini. Belum ada OBD. Belum ada OBD tapi Ya. bisa diagnosa. Tapi lo bisa diagnosa, tapi ini kocak banget. Diagnosanya tau nggak gimana? Jadi ada tutup, lo buka. Ya. Buka ini ya, ecunya. Ya kayak, iya nggak, lo buka apa kap mesin gitu. Oh, iya. Dan di sebelahnya tuh kayak ada kotak segede gini gitu. Ya. Kayak segede gini. Terus lo buka. Di situ tuh ada pencetan. Ada lampu satu sama pencetan. Ya. Di flapnya itu di baliknya ada kertas buat kayak angka Ya. buat ngejelasin kodenya, kayak contekan gitu. Jadi lu tekan, ntar lampunya berapa kali kedip gitu-gitu. Dan lu bisa kayak lihat, oh lu mesti cek ini. Gitu. Oh, 10 kali kedip tuh ini, Iya. 10 kali kedip tuh ini. Yes. Oke. Keren. Sesuai ininya sih, the best or nothing. Cuma mungkin kalau mungkin sekarang agak condong menunjukkan ke nothing. Mercy.
Please come back. Anyway, tadi ngomongin apa namanya? Touchscreen, infotainment system gitu-gitu ya. Pertanyaan gue buat lo minggu ini, Vin. Fitur modern apa yang lo benci banget dari mobil sekarang? Fitur modern apa yang gue benci banget dari sekarang? Yang ada di mobil-mobil modern nih dan kayak lo benci banget. Menurut gue simple sih. Apa? Nggak ada tombol AC. Kayak AC tuh lo mesti touchscreen. Harusnya langsung aja gitu buat nyala mati tuh at least ada satu. Ya, just give us the normal AC control gitu. Iya. Atasnya mau layar satu kaca juga nggak apa-apa deh. Yeah. Yang penting tuh lu nyalain AC tuh, layar bioskop juga bodo amat ya. Iya, mau ada layar ini. Ada kipas, ada temperatur. Iya. Oke. That's it. Kalau menurut gua gripes-nya itu doang. Betul sih. Selain ya mungkin kayak ya ada yang lain-lain. Oke. Cuma AC itu kan salah satu yang lu paling sering pakai gitu. Kayak lu sentuh gitu loh. Tombol AC. Udah. Oke. Kalau gue mirip-mirip, tapi gue lebih spesifik. Apa tuh? Dan nggak semua mobil ada, tapi ini udah ada beberapa mobil yang pakai. Salah satunya adalah Porsche Taycan. Tahu nggak? Gue tahu. Apa? Pasti connected sama yang gue bilang. Ya, kontrol AC, kontrol arah angin AC. Itu lu kalau di mobil ya normalnya kan, anginnya terlalu ke muka gua gitu. Oh, lagi error BMW. BMW lu bunyi tuh. Yeah. Anyway, kalau misalnya kalian di mobil, itu kan arah AC kalian ngarahinnya, yaudah gini aja kan, naik turun kiri kanan gitu. Di Porsche Taycan dan beberapa Porsche lain, kalau nggak salah Panamera juga, dan kayaknya ada beberapa mobil lain juga kan. Itu kalau kalian mau ngatur arah AC-nya, kalian mesti buka di submenu di dalam menunya. Kalian buka, kalian pilih AC, terus nanti ada pilihannya, terus kayak di touch, pakai touchscreen gitu, mesti diarahin. Kenapa? Gila. Gila. Itu tuh di ultimate, menurut gue tuh di ultimate dari hal yang gue benci. Kayak pointless over engineering. Gitu. Bukan over engineering, man. Itu just lazy ya. Over programming. Iya. Buat apa gitu, kayak AC kan lu tinggal set, udah. Ini masuk ke dalam layar, gue lagi nyetir, terus gue kedinginan, terus kayak gue Terus menurut gue yang over engineering itu versi E-Class baru. Oke. Itu karena lu bisa pakai tangan, tapi bisa juga pakai layar. Itu over engineering buat apa? Oke. Ya, itu over engineering buat apa gitu ya. Kalau Porsche just lazy, man, sumpah. Nggak jelas buat apa. Itu untungnya di BYD juga gitu. Gitu juga. Untungnya sih di Macan udah enggak ya Porsche, jadi itu dulu di Taycan diimplementasiin. Kalau nggak salah Panamera yang facelift juga. Iya. Tapi sekarang di Macan itu udah nggak ada. Kayak kebuka gitu kan. Sekarang Macan udah enggak sih. Gitu. Jadi itu dia. Kalau kalian apa fitur yang kalian benci banget dari mobil modern? Coba komen di bawah. And that's it for this week. So we'll see you guys on the next one. Bye. Bye.